Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Jokowi makin tertekan ya. Ini bocor isi pertemuan Presiden Prabowo dengan Jokowi. Ternyata Jokowi ke Jakarta menemui Prabowo begitu kan ya. Istana ini membongkar ya bagaimana pertemuan-pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi. Wah. Ada yang mengatakan ya karena Jokowi main ya ke Jakarta tiba-tiba mau bertemu dengan Prabowo. Apakah ini soal pribadinya? Apakah soal ya ijazah yang kemudian didesak hari ini oleh Rismon, oleh Roy Suryo CS dan sebagainya begitu kan ya? Untuk menunjukkan apakah ijazah ini benar-benar palsu atau asli. Wah, makin ketar-ketir ini. Ya, Mulyono makin ketar-ketir begitu kan ya. Sedangkan pihak istana kabarnya begitu kan ya. Kabarnya setelah bertemu ya dengan Jokowi, Presiden Prabowo ini ya, isi pertemuan itu tumpah mata. Itu berjalan dengan sekitar durasi 2 jam. Bayangkan apa yang mau dibicarakan begitu kan ya. Apa yang dibicarakan mereka begitu. Nah, setelah istana membongkar soal penjelasan pertemuan Prabowo dengan Jokowi, banyak muncul spekulasi. Dan ini begitu kan ya sudah mulai bocor satu persatu. Jokowi begitu kan ya. Ternyata bisa saja ini. Bagaimana soal pemakzulan Gibran yang muncul begitu kan. Bagaimana soal Gibran yang mengamankan 2 periode. Banyak narasi-narasi di berbagai media sosial. Dan pada akhirnya karena ini adalah pertemuan presiden ya dan mantan presiden, kok bisa-bisanya bukan membangun rekonsolidasi kepada publik, tampilkan secara transparansi, tampilkan secara live. Itu bagus, keren. Tapi ini kok tertutup 2 jam. Mau apa ya? Mau ingin mengamankan soal dugaan ijazah-ijazah itu? Atau bagaimana begitu kan ya? Jadi saya kira dengan adanya seperti ini maka justru pengamat mengatakan jangan-jangan karena banyak ya orang-orang Mulyono yang kemudian direshuffle oleh Prabowo. Nah, Mensesnek ini Prasito Hadi ini juga mengungkapkan ada banyak pembahasan ya soal pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Jokowi itu. Ya, salah satunya ya mungkin soal membahas masalah negara. Kabarnya begitu kan. Kabarnya mengatakan seperti itu begitu. Karena ini kok bisa-bisanya secara tertutup. Nah, itu yang jadi persoalan-persoalan penting bagi kita begitu. Kok bisa-bisanya ini soal tertutup dan sebagainya. Seharusnya kan terbuka begitu kan ya kepada publik dan sebagainya. Nah, Menteri Sekretaris Negara ini juga mengungkapkan kepada publik begitu kan ya, bahwa yang pertama memang tujuannya dianggap silaturahmi karena Jokowi begitu ke Jakarta. Nah, silaturahmi kedua pemimpin, kabarnya begitu kan, antara mantan presiden ya dengan presiden sekarang yaitu Pak Prabowo begitu kan ya. Jadi saya kira kalau Prabowo bertemu kalau Prabowo ke Jokowi berarti kan laporan. Banyak yang mengatakan begini, kalau Prabowo yang datang sendiri ke Jokowi berarti kan laporan. Kalau Jokowi datang ke Prabowo berarti memberikan arahan. Kok bisa-bisanya presiden begitu kan ya? Presiden sekelas Prabowo masih dikasih arahan. Masih konsultasi. Ngeri, Pak. Jadi inilah tontonan-tontonan yang kemudian muncul narasi-narasi di berbagai media sosial. Buat apa pertemuan 2 jam? Ada apa? Ya, jangan Pak, ya hati-hati betul Pak Prabowo. Jangan mudah diintervensi. Ya. Nah, Prasito Hadi ini menjawab pertanyaan wartawan begitu kan ya. Ya ketika ditanya apa Pak kira-kira yang kemudian menjadi isu pembicaraan antara Prabowo dengan Jokowi. Banyak muncul spekulasi dan akhirnya dijawab karena silaturahmi. Dan publik juga cerdas begitu. Justru mengatakan maaf saja ya, kita tidak bisa mempercayai penjelasan itu. Standar yang sudah jadi protaf ya bila ada yang dirahasiakan, perusak kehidupan ya berbangsa dan bernegara, kasih masukan soal kebangsa kah? Ini analisa Kang Sarung mengikuti saran ya Abu Bakar Basir. Setelah mengakui kesalahannya di depan ABB, maka ABB menyarankan agar Jokowi menemui presiden. Mungkin
Ada yang dipercaya nggak begitu kan? Apakah ini soal membahas masalah mengamankan bagaimana ya Gibran 2 periode begitu? Atau menagih janji? Banyak muncul spekulasi-spekulasi itu begitu kan ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Kok bisa-bisanya seorang presiden bertemu dengan Jokowi dengan tertutup? Wah, bukankah ini adalah presiden kita bersama, harus transparansi kepada publik? Ya takutlah ada intervensi sana sini begitu kan ya, karena Prabowo masih senang kepada Jokowi ya, masih akrab dengan Jokowi, masih rukun dengan Jokowi, kata Luhut. Ya bukan tidak boleh begitu kan, tapi secara terbuka bos, biar masyarakat menyaksikan bagaimana kerukunan mereka ya. Jadi sekarang ini apakah karena banyak menteri-menteri Prabowo, menteri-menteri Jokowi direshuffle begitu? Nah, dugaan-dugaan inilah muncul begitu kan ya, apalagi soal pertemuan Jokowi begitu kan ya dengan Prabowo ini disinyalir ya bahas urusan pribadi dan sebagainya. Ini kan ngeri-ngeri sedap bos ya, akhirnya Jokowi ini ya tertekan, terdesak begitu kan. Bisa saja ini tidak bisa ditonton lagi oleh Presiden Prabowo begitu. Kenapa? Karena mungkin ya salah satunya ada sesuatu hal yang kemudian intervensi atau apa begitu kan. Dugaan-dugaan kan banyak begitu. Nah, kemudian Luhut juga mengomentari. Ada yang mengatakan, Luhut mengatakan begini, bagus kan kalau presiden dengan mantan presiden bertemu? Ya, bagus sih sebenarnya. Tapi transparansi kepada publik sampaikan dong begitu kan. Misalnya seperti Pak SBY datang ke Presiden Prabowo begitu kan ya. Ya, atau siapa begitu, di mana-mana, negara manapun begitu kan ya. Ketika mantan presiden ya mengunjungi presidennya begitu kan ya. Saya kira ini harus transparansi kepada publik ya. Kalau bisa ya siarkan secara live begitu kan ya. Soal konsolidasi, soal berbicara masalah bangsa dan negara. Tapi kalau pertemuan secara tertutup kan ada indikasi. Banyak orang yang kemudian muncul dugaan-dugaan itu begitu. Kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Coba ya komentar-komentar netizen baca begitu kan ya. Coba komentar-komentar ini netizen ya, baca coba ya. Ada yang mengatakan begini, ini salah satunya ya. Gimmick ya, sampai selesai artikel dibaca nggak ada satupun ya info topik apa saja yang dibahas kedua orang itu. Ya, yang dibahas itu masalah kabarnya konsolidasi silaturahmi secara tertutup begitu kan ya. Walaupun secara publik sudah mengungkapkan ya kalau tidak masalah soal hal-hal yang kemudian bersifat politis atau bagaimana begitu kan ya. Bila benar ya terbuka aja kepada publik ya. Apa faedahnya pertemuan itu terhadap kehidupan rakyat? Ini benar begitu kan. Apakah hanya dikuasai hanya segelintir orang saja? Kan itu logikanya begitu. Ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap. Makanya dengan adanya seperti ini begitu kan ya, yang kemudian kasus-kasus yang kemudian Jokowi dilaporkan sana sini ini begitu banyak sekarang. Apalagi soal kasus ijazahnya. Dan tidak hanya itu, Gibran juga begitu kan ya, kasus ijazahnya banyak dipermasalahkan. Nah, setelah pertemuan itu, kasus ijazah Gibran ini memanas ya. Mendikti Saintek ya, Brian Yuliarto yang dipanggil secara tertutup di rumah Prabowo. Ada apa? Benar nggak begitu kan fakta-fakta yang kemudian muncul? Ya, benar nggak seperti itu begitu? Nah, polemik penyetaraan ya ijazah Gibran ini begitu kan terus menjadi sorotan publik. Isu ini semakin memanas ya setelah sejumlah pihak termasuk Roy Suryo aktif menganalisis dan mengomentari kasus ya tersebut. Nah, langkah Roy Suryo ini bahkan menuai respon keras ya dari kubu Presiden Joko Widodo, ya mantan Presiden Joko Widodo yang menilai tindakan dapat menimbulkan keresahan publik. Nah, di tengah isu-isu inilah yang kemudian para termol-termol di situ mengkritik habis-habisan Roy Suryo, bahkan melaporkan Roy Suryo. Tapi anehnya laporan-laporan yang kemudian begitu kan ya terhadap Roy Suryo kabarnya sudah dicabut dan sebagainya. Kan aneh kan, ini kan pada akhirnya mengatakan keanehan-keanehan itu begitu. Nah, di tengah isu itulah yang kemudian ya ajudan mantan Presiden Jokowi ini bercerita begitu kan ya, membenarkan adanya ya pertemuan-pertemuan itu, tapi tertutup ya, mungkin 2 mata 4 mata begitu kan ya. Entah apa yang dibicarakan, wallahu alam. Kenapa? Karena kita tahu kalau bisa berbicara 2 jam itu kan kemungkinan kan banyak.
masalah soal bangsa dan negara, masalah cawe-cawe, masalah politis, masalah partai, masalah apa kan pasti banyak di situ begitu kan. Saya yakin Pak Jokowi dengan Prabowo ini bercanda ria di situ begitu. Sedangkan publik masih bertanya-tanya apa yang dibicarakan itu begitu kan ya. Dan saya yakin bahwa banyak yang berkomentar masalah ini begitu kan ya, masalah soal soal pertemuan-pertemuan Jokowi ini begitu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa persoalan ini tidak hanya sebatas pertemuan begitu saja, mungkin ada kalkulasi atau hitungan secara publik bisa mengetahui begitu kan, hitung-hitungan tersebut begitu. Langkah inilah yang kemudian respon inilah yang kemudian banyak masyarakat yang menduga bahwa apakah ini adalah urusan pribadinya atau bagaimana begitu. Tapi ada beberapa hal yang kemudian dianalisis begitu oleh Pak Said Didu begitu kan. Nih, analisis pertemuan itu antara Prabowo dengan Jokowi, satu, kasus ijazah Jokowi dan Gibran, pemberantasan korupsi, pendidikan aset yang negara di tambang dan kebun sawit ya. 4, evaluasi peran oligarki. Yang kelima adalah pembersihan BUMN. Yang keenam, reformasi kepolisian. Dan bahkan sepertinya ya geng SOP begitu sudah merasa terancam dengan gebrakan Presiden Prabowo sehingga mengutus komandannya menekan Presiden. Kami berharap agar Presiden Prabowo tidak goyah ya dan ancaman ya dengan geng SOP karena agenda Presiden saat ini sesuai dengan aspirasi rakyat dan sesuai dengan cita-cita Pak Prabowo untuk ingin menjadi presiden demi kesejahteraan dan kemajuan negara. Inilah komentar-komentar Said Didu. Bisa saja ini benar. Bisa saja ini benar begitu kan? Apakah ini pertemuan ini adalah untuk bangsa dan negara? Apakah pertemuan-pertemuan ini akan soal oligarki dan sebagainya? Kalau ini benar masalah kasus ijazah Jokowi dan Gibran, jelas di situ begitu kan bahwa seorang Jokowi ini tertekan. Jokowi tertekan pada akhirnya begitu. Mau kemana lagi? Tidak bisa kabur. Mau kabur ke luar negeri? Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah tertekan di situ begitu. Jadi saya kira hal-hal seperti ini publik ya sekarang ini kan masih menduga hal-hal seperti itu begitu. Bisa saja benar apa yang dikatakan oleh Said Didu begitu kan ya. Yang jelas pertemuannya bukan untuk ya ngurusi ya untuk urusan negara, tapi urusan pribadi plus anak mantu. Jokowi sudah merusak tatanan negara, melemahkan KPK. Terbitkan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Ini salah satu komentar dari Angisti Nugroho ya. Dan juga ada yang berkomentar juga begitu. Salah satunya saya kutip ini dari Damar 8986. Ini satu pertaruhan besar. Apakah beliau ada pada posisi bersama dengan rakyat Indonesia, tentu akan mendukung beliau ya. Atau kalau bersama dengan mantan geng, mari kita duduk manis dan gelar tikar menonton episode selanjutnya. Ini salah satu komentar dari netizen. Makanya yang saya katakan tadi, bukan tidak mungkin ini akan menjadi ancaman bagi seorang Presiden Prabowo. Terlalu banyak desakan sana sini. Ya, apalagi desakan makan bergizi gratis, apalagi desakan oligarki, apakah lagi desakan dengan si A si B begitu kan. Makanya ini kan menjadi ancaman besar, Bos. Prabowo hati-hati betul, ya. Presiden Prabowo hati-hati betul. Karena pendukung-pendukung Prabowo hari ini yang murni pendukung relawannya begitu kan. Mana yang bisa bersuara? Mana coba begitu kan? Jadi tidak ada di situ sekarang ini, diam begitu kan. Nggak tahu apakah ini terlalu banyak di komisarisnya sehingga tidak seolah-olah sedikit untuk mendukung Prabowo ini begitu kan, untuk kehati-hatian. Coba relawan-relawan Jokowi banyak begitu kan ya, kritik sana sini begitu kan, muncul begitu pergerakan-pergerakan itu, muncul narasi-narasi seperti itu. Pada akhirnya yang mendukung Presiden Prabowo itu adalah orang-orang yang menjadi oposisi dulu, Pak. Said Didu, Roy Suryo, Refli Harun, ya Rismon, ya terus kemudian pemilih-pemilih dari 2019 itu yang murni mendukung Pak. Ya, coba kita lihat saja begitu. Mana ada yang kemudian dukung Prabowo sana sini, para pendukung-pendukung mereka? Ya, yang kabarnya 58%, mana yang bersuara, Pak? Yang ada hanya ya para termol-termol itu, Pak. Yang ada hanya di situ begitu.
Ya, jadi saya kira mungkin ya presiden tidak suka dengan memelihara relawan-relawan seperti itu begitu. Karena pada hakikatnya ini kan hal yang biasa begitu. Bagi seorang presiden ya, bagi seorang presiden Prabowo sendiri tidak usahlah memelihara relawan-relawan itu. Buat apa? Kan itu logikanya. Jadi kalau hanya pelihara sana sini untuk karena mendukung sana sini buat apa begitu? Ada yang mengatakan ya yang jelas nggak ada kepentingan rakyat kalau ada Jokowi. Nggak mungkin ya nyinggung soal kemiskinan, pengangguran dan harga sembako. Paling nagih komitmen sebelum pilpres. Atau nyari perlindungan kata netizen. Ya mencret kata Ragil Kusuma. Ini salah satu komentar netizen. Inilah muncul narasi-narasi itu. Saya yakin pertemuan Presiden Prabowo dengan Jokowi kok bisa-bisanya tertutup. Padahal ini adalah mantan presiden dan presiden. Seharusnya kan terbuka kepada masyarakat. Masyarakat biar tahu, Pak, apa yang kemudian diumpetin, apa yang tidak, apa yang kemudian harus disampaikan. Buat apa ada pertemuan di situ begitu kan ya? Karena ini bukan membahas masalah soal perang. Ini bukan bahas masalah soal strategi perang dan politik TNI dan sebagainya, bukan, Pak. Tapi biar masyarakat itu menonton bahwa transparansi kepada publik itu sangat penting. Jangan tertipu, Pak, dengan omongan-omongan tertutup seperti itu begitu. Ya, yang blunder sini justru Presiden Prabowo pada akhirnya, Bos. Ngeri kan? Ini ngeri, Bos. Ngeri sedap ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.